Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Mansur dengan NIM 105721111921 dari kelas M21C. Nah, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat materi peramalan bisnis dengan pendekatan bisnis model kanvas pada mata kuliah teknik proyeksi bisnis. Bisnis model kanvas menjelaskan mengenai dasar pemikiran bagaimana sebuah bisnis diciptakan, diberikan, dan ditangkap nilainya. Nah, krisis ekonomi yang melanda Indonesia dimulai pada akhir 1997 hingga akhir tahun 1998, mengakibatkan guncangan yang cukup dahsyat pada perekonomian Indonesia yang berdampak pada terganggunya stabilitas secara mikro dan makro. Pada saat itu, pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM dapat terhindar dan mengatasi krisis tersebut. Data Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi. Jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat pertumbuhannya, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha di Indonesia sebanyak 56,539,560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56,534,592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,1% atau sebesar 4,968 unit adalah usaha berskala besar. Bisa dilihat pada tabel berikut di mana gambaran bagaimana peningkatan UMKM di Indonesia. Berdasarkan tabel 1.1 pada periode 2016 di atas, usaha sebesar mencapai 537. Berdasarkan tabel 1.1 pada periode 2016 di atas, usaha sebesar mencapai 5,370 unit. Kemudian di periode selanjutnya sebesar 5,460 unit, naik sekitar 1,67%. Pada sektor UMKM, usaha menengah pada tahun 2016 sebanyak 56,551 unit, meningkat pada tahun 2017 yaitu 58,627 unit atau naik 3,67%. Pada pertumbuhan sebesar 3,56%. Pada usaha kecil yaitu sebesar 731,0047 pada tahun 2016 menjadi 757,090 pada tahun 2017. Pada usaha mikro juga mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 863,578 unit. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 106,900 unit. Ada pertumbuhan sebesar 2,4%. Fenomena ini menjelaskan bahwa UMKM merupakan usaha produktif, usaha perkembangan ekonomi secara mikro dan makro di Indonesia. Salah satu sektor yang terpengaruh dari pertumbuhan UMKM adalah sektor jasa perbankan dan hadirnya lembaga keuangan mikro atau LKM di Indonesia. Lembaga keuangan mikro selanjutnya disebut ULKM mempunyai peran yang sangat penting untuk mendukung program pemerintah dalam rangka mengataskan kemiskinan. LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 serta pasal 3 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. LKM adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal
semi-formal, dan informal. Dengan kata lain, LKM merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ada beberapa jenis LKM, salah satunya adalah Baitul Mal wa Tamwil, selanjutnya disebut BMT, yang merupakan LKM dengan prinsip syariah. Definisi BMT menurut Pinbook atau Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dalam peraturan dasar, yakni Baitul Mal wa Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi usaha kecil bawah dan menengah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu sebagai Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Mal atau BMT menerima titipan zakat, infak, dan sahadat serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dapat dikatakan bahwa Baitul Mal atau BMT berperan dan memiliki fungsi sosial, sedangkan sebagai Baitul Tamwil, BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan lembaga keuangan makro, yaitu melakukan upaya penghimpunan dan penyaluran dana. Bisa dikatakan bahwa selain bersifat sosial, BMT juga profit oriented, yaitu melakukan aktivitas bisnis. Menurut Hartatik 2017, suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan pengertian dari bisnis. Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh BMT adalah dengan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai bank atau lembaga keuangan lainnya. BMT berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu ekonomi rakyat kecil, karena kebanyakan dari mereka pedagang kecil yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas kredit dan dari bank konvensional untuk mengembangkan usaha. Hal ini disebabkan oleh prosedur bank konvensional yang sulit serta kelemahan yang dimiliki oleh pedagang kecil dan pengusaha kecil dalam manajemen pemasaran dan jaminan, yang merupakan faktor-faktor penting bagi penilaian bank. Pengembangan sektor bisnis pada BMT membutuhkan suatu strategi pengembangan yang kokoh dan perlu melibatkan elemen-elemen besar sampai terkecil yang bisa meningkatkan usaha bisnis pada BMT, khususnya pada BMT Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan. BMT Masjid Al-Azhar memperlihatkan peningkatan yang dapat dilihat dari jumlah nasabah, sementara ini mencapai 7,700 nasabah pada tahun 2019, dan secara akumulasi masyarakat di sini yang sudah menggunakan pinjaman BMT Masjid Al-Azhar sebanyak 65%. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi lembaga ini baik dari eksternal dan internal usaha. Permasalahan dari internal seperti pengelolaan keuangan, pembutuhan cash flow, investasi, pengelolaan produk yang lebih inovatif, kekurangan modal, dan masih sangat minim. Saat ini telah banyak ditemukan model bisnis, dan model bisnis menjadi konsep yang menonjol di antara konsep-konsep manajemen lainnya. Populernya model bisnis dikarenakan banyak organisasi yang tumbuh pesat dikarenakan dapat menciptakan model bisnis yang cocok bagi suatu usaha.
Untuk mengetahui strategi dalam pengembangan usaha, haruslah kita mengetahui tentang model bisnis yang digunakan menurut Alexander dan Pickneur 2012. Model bisnis merupakan gambaran dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai yang berkaitan dengan aktivitas organisasi. Dalam hal ini adalah BMT Masjid Al-Azhar salah satu konsep bisnis yang sederhana. Model yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Pickneur yang dinamakan bisnis model kanvas atau biasa disingkat dengan BMC. Ada 9 blok bangunan dasar bisnis model kanvas yang memperlihatkan cara bisnis tentang bagaimana cara perusahaan yang lebih menghasilkan. Adapun 9 blok tersebut adalah segmen pelanggan, customer segment, proposisi nilai atau value propositions, saluran atau channel, hubungan pelanggan atau customer relationship, arus pendapatan atau revenue streams, sumber daya utama atau key resources, aktivitas kunci atau key aktivitas, kemitraan utama atau key partnership, dan struktur biaya atau cost structures. Setelah itu dibagi-bagi menjadi dua sisi kiri sebagai logika dan sisi kanan sebagai kreativitas, seperti yang digambar. Penggunaan bisnis model kanvas dapat memberikan gambaran mengenai model bisnis perusahaan dan hubungan yang terjadi antar blok dengan cara yang lebih atraktif. Bisnis model kanvas juga membantu perusahaan untuk mengenali apa yang menjadi value propositions perusahaan, serta bagaimana membangun dan menjalankan key aktivitas dan key resources dalam menciptakan value propositions dan mendapatkan revenue streams. Memahami bagaimana produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada anggota BMT Masjid Al-Azhar. Peneliti menggunakan bisnis model kanvas sebagai salah satu alat untuk membantu BMT Masjid Al-Azhar melihat bagaimana model bisnis yang sedang dijalani saat ini dan inovasi model bisnis yang akan dijalani. Melalui bisnis model kanvas, BMT Masjid Al-Azhar akan melihat bisnis secara garis besar, namun setiap elemen yang terkait dengan bisnis akan terlihat lengkap dan rinci. Dengan demikian, BMT Masjid Al-Azhar bisa melihat gambaran utuh yang dapat membantu menjawab pertanyaan seputar bisnis. Evaluasi terhadap masing-masing elemen akan memudahkan analisis terhadap apa yang dirasa kurang tepat. Dan pada akhirnya BMT Masjid Al-Azhar dapat mengambil langkah untuk mencapai tujuan bisnis. Bisnis model kanvas akan membantu BMT Masjid Al-Azhar dalam melihat bisnis secara umum, yang kemudian dapat menyusun strategi untuk membuat BMT Masjid Al-Azhar terlihat berbeda dari BMT lainnya. BMC memudahkan BMT Masjid Al-Azhar untuk melihat hubungan antara masing-masing elemen dalam bisnisnya sehingga dapat menciptakan value bagi nasabah dan BMT Masjid Al-Azhar. Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti sangat tertarik melakukan penelitian mengenai analisis bisnis model dengan pendekatan bisnis model kanvas. Sekian dari penjelasan saya pada materi ini. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.